Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bahira dengan NIM 10156123004. Nah, saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada video ini saya tidak akan membahas mengenai tentang materi-materi, namun saya akan menjawab dari soalan-soalan yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Iqbal Eshum Mhum. Nah, langsung saja pada soalan pertama. Nah, jadi secara bahasa, sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu syajaratun, yang artinya pohon atau silsilah yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, sedangkan menurut istilah, sejarah itu ilmu yang mempelajari atau membahas mengenai tentang kejadian yang terjadi pada masa lampau, sehingga kita tahu apa yang menjadi perubahan manusia dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa pendapat ahli pakar mengenai tentang sejarah. Di antaranya itu ada Muhammad Yamin yang berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan dan peristiwa dari kisah di masa lampau. Sedangkan yang kedua itu ada Ibnu Khaldun yang berpendapat bahwa sejarah itu adalah tentang masyarakat manusia, yang dimana dalam masyarakat itu adanya yang namanya perubahan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai tentang apa itu sejarah beserta para ahli mengenai tentang sejarah itu tersendiri. Baik, kita lanjut pada soalan yang kedua. Nah, yang kedua ini membahas mengenai tentang kondisi sosial dan kondisi politik bangsa Arab sebelum pra-Islam. Nah, pertama saya akan membahas mengenai tentang kondisi sosialnya. Nah, ternyata bangsa Arab sebelum pra-Islam itu kondisi sosialnya itu masyarakat Arab itu terbagi menjadi beberapa suku atau sering disebut yang namanya dengan tribalisme. Nah, kemudian sering juga berperan dengan suku yang lain. Nah, pada saat itu juga kehidupan bangsa Arab itu didominasi oleh kebiasaan jahiliyah seperti menyembah berhala, minum minuman keras, dan kemudian juga didiskriminasi terhadap perempuan seperti tradisi mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Nah, sedangkan kondisi politiknya itu pada saat itu bangsa Arab sebelum pra-Islam itu tidak ada pemerintahan pusat, namun setiap suku memiliki pemimpin sendiri atau sering disebut juga dengan yang namanya kepala suku. Nah, kemudian mereka menjadikan Mekah menjadi pusat perdagangan dan agama dengan Ka'bah sebagai tempat pemujaan. Nah, itulah tadi mengenai tentang kondisi sosial dan kondisi politik bangsa Arab sebelum pra-Islam. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soalan ketiga. Nah, pada persoalan ketiga ini membahas mengenai tentang kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu meliputi berbagai bidang. Nah, diantaranya itu ada bidang administrasi yang dimana membentuk sistem administrasi wilayah seperti pembagian negara ke dalam provinsi dan sekaligus pengangkatan gubernur. Nah, kemudian pada bidang selanjutnya itu ada bidang militer yang dimana wilayah Islam sangat berkembang dan sangat meluas secara signifikan, bahkan meluasi berbagai wilayah seperti Persia, Mesir, dan wilayah besar lainnya seperti Syam. Nah, kemudian selanjutnya itu ada bidang ekonomi. Nah, yang dimana berhasil membentuk Baitul Mal, yaitu perbendaharaan dalam negara untuk mengelola keuangan negara. Nah, yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan bidang hukum, yaitu membentuk sistem hukum Islam yang terorganisasi dalam penerapan prinsip keuangan. Nah, itulah tadi kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya kita lanjut pada persoalan keempat.
Baik, pada persoalan keempat ini membahas mengenai tentang latar belakang terjadinya perang Siffin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perang Siffin ini terjadi pada abad 657 Masehi antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ada beberapa alasan sehingga terjadinya peperangan Siffin ini. Di antaranya itu mengenai tentang pengangkatan Ali sebagai khalifah. Nah, yang dimana setelah pembunuhan Utsman bin Affan ini, Ali diangkat sebagai menjadi khalifah keempat. Namun pengangkatan Ali bin Abu Thalib ini tidak diterima oleh beberapa pihak, terutama pada kelompok yang menuntut atas kematian Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan tersendiri. Nah, kemudian alasan yang kedua itu mengenai tentang kematian Utsman. Nah, yang dimana Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pendukungnya ini menuntut Ali bin Abu Thalib agar segera menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Namun Ali menunda karena ingin memulihkan kondisi stabilitas politik terlebih dahulu. Nah, itulah tadi beberapa alasan mengenai tentang terjadinya perang Siffin. Selanjutnya kita lanjut pada soalan terakhir, yaitu soalan kelima. Nah, pada persoalan terakhir ini atau persoalan kelima ini membahas mengenai tentang perbedaan kebijakan politik pada masa dinasti Umayyah di Damaskus dan pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, yang pertama itu perbedaan pada dinasti Umayyah di Damaskus. Yang pertama, dia itu berfokus pada ekspansi wilayah Islam hingga Spanyol dan Asia Tengah. Nah, kekuasaannya itu bersifat monarki, yang dimana kekhilafannya itu diwariskan secara turun-temurun. Nah, juga memprioritaskan bahasa Arab sebagai administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dinasti Abbasiyah di Baghdad itu menekankan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Nah, dan juga pemerintahan yang lebih inklusif seperti melibatkan non-Arab seperti Persia. Nah, kemudian berfokus pada pengembangan kota Baghdad seperti pusat peradaban di dunia. Nah, itulah tadi yang menjadi perbedaan kebijakan politik pada masa dinasti Umayyah di Damaskus dan pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban yang bisa saya berikan mengenai tentang soalan-soalan yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Iqbal Eshum M. Hum. Sekian dari saya, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.